Assalamualaikum Ibu. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Wulan Anggraini dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Ahmad Dahlan. Sebelumnya saya minta tolong Ibu memperkenalkan diri Ibu dan anak Ibu, mulai dari nama, umur, dan alamat. Perkenalkan, nama saya Aprilia Damayanti, umur saya 23, alamat saya Wadubetek, Proharjo Hati Jerman. Nama anak saya Radika Rizky Pratama, umur 2 tahun lebih 1 bulan. Terima kasih Ibu sudah memperkenalkan diri. Yang pertama saya ingin menanyakan bagaimana keadaan anak dalam lingkungan keluarga. Keadaan anak saya dalam lingkungan keluarga sangat nyaman, mudah beradaptasi sama lingkungan sekitar. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana cara mendidik anak di dalam suatu lingkungan sekitar? Saya membiasakan anak saya untuk selalu berbagi teman-temannya ketika punya makanan agar terlatih dan menjadi kebiasaan baik untuk anak saya. Saya juga mengajarkan anak saya untuk mengucapkan terima kasih ketika dikasih sesuatu dan mengucapkan tolong ketika membutuhkan bantuan. Baik Ibu, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pola asuh yang diterapkan orang tua terhadap si anak? Pola asuh yang saya berikan sangat baik. Saya tidak melarang anak saya untuk melakukan hal-hal baru. Dalam hal bermain, saya sangat membebaskan anak saya dengan catatan saya harus selalu mengawasi karena anak saya terlalu aktif. Apakah ketika anak Ibu melakukan kesalahan, Ibu memarahinya? Memarahi pasti, cuman masih dalam wajar dan Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya, bagaimana perkembangan pada anak Ibu sejauh ini? untuk perkembangan sesuai dengan tahap, tidak ada kendala dalam perkembangan. Apakah pola asuh yang diberikan orang tua berubah-ubah? Pola asuh yang saya berikan tidak berubah-ubah karena jika saya pegang sendiri tanpa ada babysitter. Baik Ibu, terima kasih. Apakah terdapat hambatan dalam tumbuh kembang si anak? Sejauh ini dalam tumbuh kembang anak saya normal. Perkembangannya sangat cepat, tapi setelah saya sampai agak susah makan nasi, tapi untuk sayur sama buah masih oke. Apakah ketika si anak susah makan, Ibu memarahi si anak? Sedikit memarahi karena takut nggak dapat nutrisi. Susu juga susah, susu formula, jadi ya sedikit saya marahi. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Mungkin menurut saya untuk masalah yang terdapat pada anak Ibu itu tidak cukup rumit. Mungkin Ibu terlalu khawatir setiap kali fase nafsu makan anak itu menurun. Ketakutan yang Ibu hadapi mungkin karena takut si anak tidak mendapatkan cukup nutrisi yang ia butuhkan untuk perkembangannya. Saat si kecil menginjak usia 1-5 tahun, normal kalau anak Ibu tuh makannya moodnya turun naik. Apakah ada cara untuk meningkatkan nafsu makan anak? Kalau cara untuk meningkatkan nafsu makan anak ada 4. Yang pertama itu, percayakan si anak mengenal sendiri porsi makannya. Nah, maksudnya itu nafsu makan si anak itu kan dikontrol pada otaknya. Mereka akan makan sebanyak yang mereka butuhkan untuk pertumbuhan dan energinya. Jika memaksakan si anak untuk makan sesuai porsi yang Ibu terapkan, justru bisa menyebabkan nafsu makan anak semakin menurun. Sebagai orang tua harus cerdas dalam memilih makanan agar si buah hati tetap terjaga imun dan stamina dengan makan 4 sehat 5 sempurna. Lalu yang kedua, izinkan makan 1 cemilan. Nah, Ibu bisa memberikan si kecil 1 cemilan ringan, tetapi dengan catatan ketika mengasih cemilan itu jam makan si anak masih lama. Nah, salah satu anak menolak makanan karena
perutnya sudah kenyang dengan banyak memakan cemilan yang ia makan. Nah, sebagai ibu harus memprioritaskan si anak untuk makan besar seperti makan nasi. Lalu yang ketiga, jangan suapin si kecil bila ia bisa makan sendiri. Nah, biasanya kebanyakan orang tua yang memiliki anak susah makan biasanya lebih suka untuk menyuapin anaknya. Namun ketika anak sudah cukup besar dan mampu makan sendiri, biarkan si anak untuk makan sendiri. Jika si anak lapar, maka ia akan menyuap makanan itu sendiri. Lalu yang keempat, sajikan porsi kecil untuk si anak. Nafsu si anak bisa turun ketika ia melihat porsi makan yang besar. Jadi ibu harus bisa membiasakan porsi makan yang sering dia habiskan. Jika porsi tersebut masih membuatnya lapar, tunggu sampai ia meminta makanannya tambah. Baik Ibu, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dan sudah meluangkan waktunya. Kalau begitu saya langsung pamitan saja Bu. Sekian. Terima kasih ya Ibu. Assalamualaikum. Sama-sama.